Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda mengenai berbagai peristiwa yang telah terjadi di Provinsi Lampung, Tribuners. Dan kita langsung aja beralih ke berita pertama, di mana berita pertama ini merupakan kabar duka di mana seorang PNS Taman Budaya Lampung ini ditemukan meninggal dunia di kamarnya, Tribuners. Warga Perumnas Jalan Pulau Sari RT 8 lingkungan 2 Kelurahan Waikandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan jenazah di kamar rumah korban. Ketua RT 08 Kelurahan Perumnas Waikandis yang bernama Ernawati mengatakan jenazah tersebut ini memiliki identitas atau bernama Yudi Panggar Besi berusia 56 tahun yang semasa hidupnya almarhum ini bekerja sebagai seorang PNS di kantor Taman Budaya Disdikbud Lampung. Ia mengatakan warga bernama Ibu Sumandi ini yang pertama kali mencium adanya bau tidak sedap dari rumah korban sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat itulah Ibu Sumadi yang merupakan tetangga korban ini mencium bau tak sedap dan melihat ada begitu banyak lalat di rumah korban. Ia mengatakan bahwa dirinya berharap bau tidak sedap tersebut muncul dari bangkai tikus. Tapi ternyata yang ditemukannya adalah korban yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwasannya korban ini diketahui sudah meninggal lebih dari 1 hari. Dan untuk penuturan dari pihak tetangga korban atau lurah sendiri mengatakan bahwa sebenarnya korban ini di rumahnya tinggal sendirian tanpa istri dan juga anak. Sudah selama 1 tahun karena diketahui bahwasannya si korban ini sudah bercerai dengan sang istri selama 1 tahun lamanya. Ditambah Tribuners, ini ada dugaan bahwasannya korban ini meninggal dunia dikarenakan sakit. Karena ini berdasarkan penuturan salah satu tetangga korban atau saksi mata mengatakan korban ini memang memiliki riwayat sakit jantung dan juga penyakit komplikasi, Tribuners. Terus Tribuners ya, untuk korban sendiri ini sebenarnya di mata tetangga ini dikenal sebagai sosok yang ramah dan juga memang sering berkomunikasi dengan warga sekitar. Jadi warga sekitar ini merasa kehilangan atas meninggalnya korban, apalagi ditemukannya setelah 1 hari meninggalnya korban. Cukup memilukan sekali dan Tribuners kita doakan semoga korban ini diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga korban yang ditinggalkan juga diberi keikhlasan dan juga ketabahan. Nah, Tribuners kita beralih ke berita kedua. Ini masih seputar berita tentang penganiayaan seorang siswa SMK hingga akhirnya membuat siswa tersebut meninggal dunia. Saat ini pihak kepolisian telah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus tersebut. Pihak Polresta Bandar Lampung ini kembali menangkap 2 tersangka penganiayaan Gilang Ihsanul Zikri yang merupakan siswa Prodi Teknik Komputer dan Jaringan kelas 12 dari SMK BLK Bandar Lampung yang kita ketahui bahwasannya siswa tersebut menjadi korban dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada 30 Oktober kemarin pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Lampung sendiri Tribuners, yakni Kombes Pol Umi Fadilah Astuti mengatakan bahwa Polresta Bandar Lampung ini memastikan 2 orang tersangka itu terlibat pengeroyokan korban. Nah, sampai saat ini pihak kepolisian telah menetapkan 5 pelaku dan 3 pelaku ini sudah tertangkap usai mengeroyok Gilang Ihsanul Zikri, siswa SMK BLK yang meninggal dunia. Pihak kepolisian mengatakan sebelumnya menangkap B dan kemarin ini menangkap R dan M yang merupakan hasil dari pengembangan penangkapan pertama. Dan polisi pun melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka baru yakni yang berinisial M yang merupakan seorang pelajar. Pelaku M ini Tribuners ditangkap di wilayah Kecamatan Sukarame setelah penangkapan R yang dilakukan atau diamankan lebih dulu.
Kemudian polisi ini kembali tangkap dan menetapkan satu orang tersangka baru dan saat ini M ini sudah ditahan. Pelaku lainnya sampai saat ini masih terus diburu oleh pihak kepolisian, di mana pelaku lainnya ini pun masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, Tribuners beralih ke berita selanjutnya. Ini berita yang cukup memprihatinkan kita, di mana kita ini memang harus lebih peduli dengan lingkungan atau tetangga di sekitar rumah kita nih Tribuners. Ini ada cerita yang datang dari seorang lansia miskin yang curhat tak pernah dapat bantuan. Lalu pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pun memberikan penjelasan terkait curhatan dari lansia tersebut. Tribuners, awalnya viral nih curhatan pasangan lansia miskin yang tinggal di Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan mendapat respon dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Untuk Kepala Dinas Sosial yang bernama Puji Sukanto ini mengaku kalau pihaknya ini sudah memberikan bantuan kepada pasangan lansia miskin tersebut yang bernama Sutadi berusia 67 tahun dan Darini yang berusia 65 tahun. Pernyataan tersebut pun disampaikan pernyataan tersebut pun dikonfirmasi oleh pihak Tribun Lampung di ruang kerja tepatnya di kantor Dinas Sosial setempat pada Rabu 1 November 2023 kemarin. Pihak dinas sendiri menyebutkan wajar kalau pasangan suami istri di Desa Trans Tanjungan tersebut mengatakan tidak menerima bantuan karena usia. Sebelumnya Tribuners, sebelum berita ini viral, curhatan dari Nini ini memang sempat viral di media sosial karena sebagai warga miskin tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Tribun Lampung pun kemudian mendatangi langsung kediaman Darini yang letaknya berada di Desa Trans Tanjungan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Dan berdasarkan hasil pantauan dari Tribun Lampung di lapangan, pasangan suami istri tersebut memang memiliki kondisi yang cukup memprihatinkan dan sangat membutuhkan bantuan serta uluran tangan dari masyarakat dan juga pemerintah. Di mana Pak Sutri lanjut usia tersebut ini sudah renta usianya, ditambah dia ini tinggal di rumah reot yang hanya berdindingkan papan yang sudah lapuk karena termakan usia. Bahkan Tribuners, rumah Pak Sutri tersebut ini hanya ditunjang tiang bambu yang nyaris roboh. Tak hanya itu Tribuners, lantainya pun masih tanah asli tanpa plester. Rumah Pak Sutri tua itu pun nyaris roboh dan kamar mandi yang terbuat dari anyaman bambu itu sudah mulai reot. Kondisi rumah dari Pak Sutri tersebut sangat tidak layak diperuntukkan bagi lansia yang kita tahu Tribuners umurnya ini sudah mendekati usia 70 tahun. Dari segi kesehatan pun nampaknya juga tidak memenuhi kata layak dan mirisnya lagi. Meski hidup dengan kondisi kekurangan, pasangan suami istri ini mengaku tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah. Nah, Tribuners yang mungkin punya kelebihan rezeki dan sebagainya mungkin bisa datangi langsung ya di rumah pasangan lansia ini yang berada di Trans Tanjungan, Kabupaten Kecamatan Katibung, Lampung Selatan untuk Tribuners bisa memberikan uluran tangan bantuan karena memang bantuan ini sangat dibutuhkan oleh kedua pasangan ini. Dan kita akan tunggu lebih lanjut terkait dengan kebijakan dari pemerintah untuk membantu pasangan Pak Sutri yang ada di Kabupaten Lampung Selatan ini. Kita beralih Tribuners ke berita selanjutnya, di mana di berita selanjutnya ini ada 4 terdakwa korupsi di Dinas PMD Lampung Utara yang menjalani sidang perdana. Dan salah satu dari 4 terdakwa ini ada mantan Kadis. PN Tanjung Karang ini menggelar sidang perdana perkara kasus korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Utara pada Kamis 2 November 2023 hari ini. Di dalam sidang tersebut, Tribuners keempat terdakwa dalam perkara itu menjalani sidang perdana mereka dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dari keempat terdakwa yang dimaksud, ini salah satunya ini Tribuners, ada yang dulunya adalah mantan Kepala Dinas PMD Lampung Utara bernama Abdurrahman. Kemudian Ismirham Adisaputra selaku Kabid Pemerintah Desa Dinas PMD Lampung Utara, ada Ngadiman selaku Kasih Pengembangan dan Pengangkatan Kapasitas Desa Dinas PMD Lampura.
Adapun satu terdakwa lainnya ini atas nama Nanang Furkon selaku kuasa dari CV Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa. Nah, Tribuners, dalam perkara ini terdakwa Abdurrahman bersama Ismirham dan Ngadiman didakwa menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan mereka. Adapun uang tersebut ini berkaitan dengan kegiatan pelatihan bimbingan teknis pratugas bagi kepala desa terpilih serta pembekalan wawasan kebangsaan se-Kabupaten Lampung Utara tahun 2022. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Muhammad Azhari Tanjung menyebut bahwa mantan Kadis PMD Abdurrahman didakwa telah menerima gratifikasi senilai 25 juta rupiah dari sosok Nanang Furkon. Adapun untuk terdakwa Ismirham ini didakwa menerima 5 juta rupiah dan Ngadiman didakwa menerima 39 juta rupiah. Wah, cukup fantastis ya. JPU menjelaskan perbuatan para terdakwa ini bermula sekira 25 Maret 2022 lalu, di mana pada saat itu Nanang ini mengirimkan file blanko surat perjanjian kerjasama penyelenggaraan bimbingan teknis kepada Ngadiman. Alhasil, terjadilah Tribuners kesepakatan untuk pemberian sejumlah uang jika kegiatan tersebut berhasil dilakukan. Nah, atas nilai tersebut, Ngadiman menyatakan keberatan dan mengatakan nilainya terlalu minim. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Nah, ini masih berhubungan sama berita ketiga terkait dengan pasutri lansia yang mengaku tidak dapat bantuan lagi dari pemerintah. Usai viral lansia miskin di Lampung Selatan yang tak dapat bantuan pemerintah, pihak Kementerian Sosial pun akan cek lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Kementerian Sosial ini direncanakan akan mengunjungi pasangan lansia miskin yang ada di Desa Transtanjungan, Kecamatan Katimun, Lampung Selatan setelah curhatannya yang mengaku tak mendapatkan bantuan ini viral di media sosial. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Puji Sukanto mengatakan bahwasannya pada hari ini pasutri lansia yang tinggal di Desa Transtanjungan tersebut akan dikunjungi oleh perwakilan dari Kemensos Republik Indonesia. Puji juga mengatakan bahwa selama ini pemerintah melalui aparat desa itu telah memberikan bantuan kepada pasutri tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat dikonfirmasi Tribun Lampung di ruang kerjanya yang berada di kantor dinas sosial setempat. Oke, Tribuners, ini berita terakhir. Seperti biasa kita akan menyajikan informasi seputar promo ya Tribuners. Jadi disimak baik-baik ini ya. Ada promo harga spesial mulai dari Rp70.000 fashion wanita di Gaudi Mall Bumi Kedaton. Bagi para kalian wanita-wanita yang suka dengan dunia fashion dan suka ganti-ganti gaya ya atau ganti-ganti pakaian, ini boleh disimak nih. Di mana Gaudi Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung ini memberikan promo menarik yang ada di bulan November 2023. PIC Gaudi Mall Bumi Kedaton, Nidia Aprilia mengatakan promonya ini diberikan khusus untuk produk fashion. Promonya berlaku mulai tanggal 1 November, mulai dari kemarin ini sampai nanti tanggal 5 November 2023. Promonya adalah clearance sale, yakni ada harga spesial mulai dari Rp70.000 sampai Rp150.000. Promo berikutnya yaitu beli satu diskon 20%, tapi kalau misalkan Tribuners beli dua, ini ada tambahan diskon menjadi 30%. Gaudi Mobil Kedaton ini menjual berbagai produk fashion khusus untuk wanita. Di mana fashion yang dijual ini diantaranya ada kaos, kemeja, tank top, dress, celana, cardigan, blazer, jaket, blus, dan crop top. Selain fashion, di Gaudi Mall Bumi Kedaton ini juga menjual aksesoris khusus untuk wanita. Di antaranya ada aksesoris seperti tali pinggang, topi, tas, udah itu ada kaos kaki dan juga bandana. Nah, untuk yang belum tahu nih Tribuners, letak dari Gaudi Mall Bumi Kedaton ini terletak di lantai 1 Mall Bumi Kedaton dan Tribuners bisa berkunjung ke tokonya secara langsung itu yang ada di MBK pada pukul 10 pagi dan tutup pada pukul 10 malam.
Oke Tribuners, mungkin itu saja, berita terupdate ataupun teraktual dan juga terpercaya dari Tribun Lampung seputar peristiwa dan juga promo yang ada di Lampung, dan nantikan berita terupdate lainnya hanya di YouTube Lampung, hanya di YouTube Tribun Lampung News Video ya Tribuners, bersama dengan saya Mutiara. Sampai jumpa.